Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1270 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan penyiaran, maka Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Jember Vision ditetapkan sebagai stasiun televisi lokal yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Jember 1 TV, Jember 2 TV, TV Ne Wong Jember. Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah berhasil merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Rati Purwa, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Sidak diawali di toko parsel di Jalan Kartini, Jember. Petugas di sini langsung melakukan pengawasan dan pemeriksaan berbagai bahan makanan yang digunakan untuk parsel. Mengingat beberapa minggu lagi merupakan momen Natal, parsel sangat diminati masyarakat sebagai hadiah Natal. Di toko parsel ini petugas hanya menemukan minuman kemasan kaleng yang sudah expired dan tak layak konsumsi. Petugas gabungan lalu bergeser di pertokoan menjual makanan dan minuman di Jalan Trunojoyo, Jember. Di sini petugas berhasil menyita berbagai minuman dan makanan ringan yang sudah kadaluarsa. Siang hari ini dilaksanakan lintas sektoral, jadi tidak hanya Pemkab Jember, tapi juga ada Kodim 0824, termasuk juga Polres Jember. Kita lintas instansi dalam rangka kita melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman di Kabupaten Jember. Sejauh ini kita sudah menyasar beberapa titik. Temuan yang kita dapatkan diantaranya ada produk yang sudah expired, kemudian ada produk yang kemasannya sudah rusak sehingga tidak layak edar, termasuk ada beberapa produk yang tidak memiliki izin edar. Demikian. Produk itu gimana? Disita? Untuk produk, dalam konteksnya saat ini adalah kita dalam rangka pembinaan pengawasan, maka kita berikan teguran keras kepada para penjual. Kemudian kita minta seketika itu juga untuk menurunkan dari display. Kita minta untuk diamankan oleh penjual, tentunya diikuti dengan pernyataan dari penjual untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya mengedarkan barang-barang yang tidak sebagaimana mestinya. Sidak makanan dan minuman ini akan intensif dilakukan aparat mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pasalnya, di momen tersebut peredaran makanan dan minuman dari parsel maupun dalam bentuk paket banyak beredar di masyarakat. Bagi pemilik toko yang kedapatan menjual barang kadaluarsa, petugas memberikan peringatan keras. Apabila di kemudian hari ditemukan kejadian serupa, petugas tak segan untuk memberikan sanksi tegas hingga penutupan toko tersebut. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Beginilah suasana razia makanan dan minuman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya di salah satu hypermart di kawasan Kalangsari, Jember, Jawa Timur. Petugas BPOM memeriksa satu persatu makanan dan minuman yang dijual di toko serba ada tersebut. Razia digelar menjelang Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi pemilik toko menjual makanan dan minuman kadaluarsa. Dari razia tersebut, petugas menemukan makanan kadaluarsa dan kemasan rusak dan tidak layak jual, di antaranya jelly, yogurt, dan susu kemasan kaleng. Kita sedang melakukan pengawasan produk pangan terkait menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi sesuai dengan yang sudah disampaikan beberapa kali di forum oleh Balai POM dan Badan POM seluruh Indonesia bahwa cek label sebelum membeli, gitu ya. Kita harus mengecek izin edarnya, kemudian tanggal kadaluarsa serta mutunya secara fisik.
Kebetulan kita sedang berada di supermarket Giant dan kita temukan produk pangan tidak memenuhi syarat, yaitu yang pertama produk tersebut kadaluarsa sebanyak 1 item dan produk pangan dengan kemasan rusak sebanyak 2 item. Produk tersebut dimusnahkan oleh penguasa barang dengan disaksikan oleh petugas dari Balai Besar POM Surabaya dan dari Deperindak Provinsi Jawa Timur. Ada sanksi nggak Bu dengan temuan-temuan seperti itu mungkin? Kita beri pembinaan agar tidak terjadi pelanggaran lagi pada pemeriksaan berikutnya. Petugas yang berhasil mengumpulkan makanan berbahaya kemudian memusnahkan makanan tersebut agar tidak dijual kembali. Sementara itu, petugas BPOM memberi surat peringatan pada pihak toko untuk tidak menjual makanan dan minuman yang kadaluarsa. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember TV melaporkan. Seperti yang terlihat di operasi pasar di Pasar Tanjung Jember ini, petugas dari Bulog sejak pagi menggelar pasar murah beberapa kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, dan gula pasir. Di operasi pasar ini, beras dibanderol dengan harga Rp8.100 per kilogramnya, gula Rp12.000 dan minyak goreng Rp11.000. Operasi pasar ini diharapkan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru yang sudah menjadi tradisi selalu naik. Hal ini juga disambut baik oleh beberapa pembeli dengan harga yang murah daripada harga di toko. Kebutuhan pokok beberapa minggu ke depan dapat terpenuhi dan tidak menjadi beban, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Apa ini Bu? Membeli beras. Kenapa membeli beras di sini Bu? Beras di sini murah, cuma 8.100. Kalau di luar mahal. Kadang 10.000, 11.000. Ini untuk kebutuhan apa nih? Ya kebutuhan sehari-hari Mas. Ya. Memang akhir tahun ini ya jelang Natal Tahun Baru memang mahal ya? Iya, biasanya tahun baru menjelang tahun baru Natal ini naik beras Mas. Dan pokok semuanya naik. Biasanya hari Natal tahun baru. Sementara itu, menurut Ketua Operasi Pasar Bulog Jember Budi Irawanto, operasi pasar ini memang untuk menekan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru dan akan terus dibuka hingga menjelang Hari Raya Natal. Untuk tempat tersebar di beberapa titik pasar seperti Pasar Tanjung, Pasar Mangli, dan daerah perumahan warga. Bulog mengadakan operasi pasar beras CBP dalam rangka untuk menyambut untuk hari-hari besar keagamaan, juga untuk sebagai stabilisasi harga, karena selama ini harga di pasaran terutama beras ini mulai merangkak naik, terutama di beras, dan untuk yang beras yang medium yang kita punya ini kita jual dengan harga 8.100. Makanya kita lakukan operasi pasar. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sidak ini diawali dengan meninjau operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog Subdivri Jember. Di sini terdapat beberapa bahan kebutuhan pokok yang dijual dengan harga murah, seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Sidak kemudian berlanjut ke dalam pasar, yakni di los sayuran dan bumbu dapur. Di sana, petugas tidak menemukan kenaikan harga. Petugas kemudian berlanjut di los daging ayam. Di sini, harga ayam di Pasar Tanjung mengalami kenaikan sebesar Rp2.000. Bila di minggu sebelumnya per kilogramnya sebesar Rp28.000, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu di los daging sapi harga terpantau normal. Per kilogramnya dipatok dengan harga Rp110.000 untuk daging kualitas super. Sedangkan kualitas biasa dan medium dipatok dengan harga Rp95.000 hingga Rp100.000. Yang super itu 110. Sebelumnya berapa Bu? Tetap 110. Tidak ada kenaikan ya Bu? Tidak ada.
Kira-kira diperkirakan kenaikan pada saat apa, Bu? Iya, mau lebaran. Pasti naik. Mau lebaran pasti naik. Naik. Untuk stok Bu, yang ngulur itu berapa? aman ya, Bu ya? Aman. Hari ini Sidak ini merupakan tindakan pengawasan kepolisian dan unsur pemerintah daerah tentang harga kebutuhan pokok khususnya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang selalu identik dengan kenaikan harga. Namun dari hasil sidak, hanya harga daging ayam yang mengalami kenaikan sedangkan kebutuhan pokok lainnya masih terpantau normal. Sidak kali ini juga untuk mengawasi peredaran daging gelonggongan yang biasanya dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di saat momen hari besar. Ya, hari ini Polres Jember bersama dengan Pemkab, dengan Dolok, kita melaksanakan survei ke pasar-pasar. Kita mengetahui bahwa beberapa harga sembako mengalami kenaikan walaupun nggak signifikan, naik 1.000-2.000, terutama untuk bawang, kemudian untuk ayam kampung tetap, ayam telur, ayam horn yang naik, kemudian daging sapi tetap, minyak goreng tetap, kemudian telur itu mengalami kenaikan Rp2.000. Nah, kami juga mengimbangi kami dengan Dolok mengadakan operasi pasar. Kami menjual beras dengan minyak goreng di bawah harga pasar. Kalau harga pasar beras itu Rp10.000, kami dengan Dolok menjual dengan harga Rp8.100. Harapannya itu untuk sama-sama menjaga stabilitas harga pasar. untuk pantauan sementara kenaikan disebabkan dari apa nih? Sementara tidak ada kendala yang signifikan. Memang harga jualnya ke pasar mengalami kenaikan sedikit sehingga mereka menyesuaikan. Terus tindakan antisipasi lain selain ini apa, Dan? Ya, kita mengadakan operasi pasar. Dengan Dolok menjual beras dengan minyak goreng di bawah harga pasar. Seperti beras, kalau di sini di pasaran harganya Rp10.000 per kilo, kami menjual Rp8.100 per kilo. Selain sidak pasar, petugas juga menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan operasi pasar yang digelar oleh Bulog Jember karena harga yang murah dan kualitas yang cukup baik. Dari Pasar Tanjung, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tim SAR Rimba Laut, BPBD, polisi dan TNI melakukan evakuasi 4 korban keracunan asap genset di Gua Petak 42 RPH. Kecamatan Mumbul Sari, Jember. Keempat korban adalah Taufik, Bari, Wardi dan Freddy yang diketahui warga asal Kecamatan Pakusari. Keempat korban bersama 4 korban selamat lainnya melakukan ritual pencarian harta karun milik Soekarno. Mereka meyakini di gua tersebut ada satu peti yang berisi emas peninggalan Soekarno. Demi mendapatkan harta tersebut, para korban masuk ke dalam gua sedalam 15 meter. Mereka kemudian menyedot air di dalam gua dengan genset. Namun sayang, asap genset meracuni udara gua hingga terhirup para korban. 4 korban berhasil menyelamatkan diri, sementara 4 lain terjebak dalam gua. Berjalan cukup lancar menurut kami setelah tim yang dipandu langsung oleh Bapak Komandan Kodim 0824 Jember bersama dibantu oleh Bapak Kapolsek Tempurjo dan tim SAR dari Rimba Laut. Alhamdulillah 4 korban dapat kita evakuasi dan menurut informasi yang kami terima dari kepala desa bahwa ada 8 yang ada di dalam lubang ini dalam rangka ritual menurut kepercayaan yang dia akui bahwa ini salah satu tempat harta karun milik Pak Karno katanya, karena ada beberapa ada bendera merah putih, juga ada gambarnya Pak Karno dan sebagainya. Alhamdulillah dari 4 korban yang tersisa di dalam, 1 insya Allah mudah-mudahan masih dalam keadaan hidup dan saat ini sedang dirawat oleh petugas kesehatan. Ini gua apa mereka menggali? Gua dan digali. Korban itu warga mana? Ke masyarakat sini aja, masyarakat Lambeji. Sementara itu, para korban kemudian dilarikan ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi Jember dan 1 korban dibawa ke UGD untuk mendapat perawatan intensif. Dari Mumbul Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Polres Jember terus menyelidiki peristiwa 4 penambang emas yang 3 diantaranya tewas di dalam lubang sedalam 15 meter di Desa Lempegi, Mumbulsari, Minggu kemarin. Selain mendapatkan keterangan dari korban selamat, polisi juga memeriksa 2 orang terduga pelaku sekaligus saksi kunci insiden yang terjadi Minggu kemarin. Keduanya yaitu AB dan S yang mengaku dukun dan sebelum penggalian melakukan ritual. Pemeriksaan keduanya lantaran 8 pemburu harta karun naas membayar 25 juta via transfer bank pada keduanya untuk mencari posisi harta karun peninggalan Majapahit dan pusaka Presiden Soekarno yang ada di kawasan pegunungan. Untuk perkembangan, setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang selamat, akhirnya diketahui bahwasanya 8 orang ini adalah merupakan satu keluarga. Jadi satu keluarga yang mana mereka mendapatkan ajakan atau informasi dari seseorang dengan inisial R bahwasanya di gunung tersebut ada peninggalan barang pusaka Majapahit atau peninggalan barang pusaka dari Presiden Soekarno. Dan mereka karena pengaruh dari R ini cukup kuat, akhirnya R ini memerintahkan atau meminta daripada satu keluarga ini atau korban ini semuanya untuk mentransfer uang sebanyak 25 juta. Dan R ini ternyata juga mendapatkan ajakan atau berdasarkan perintah daripada AB yang sudah dua-duanya kita amankan. Ya, ternyata setelah kita dalami ada dugaan kasus penipuan di sini. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Jalan setapak melintasi kebun jagung dan kopi ini menjadi jalur utama menuju lokasi tambang emas di Desa Lempegi, Mumbulsari yang pada Minggu siang kemarin telah menewaskan 3 orang dan 1 kritis saat melakukan ritual di dalam lubang sedalam 18 meter. Kedatangan polisi untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas apapun di lokasi yang telah dipolis lain. Namun demikian petugas kembali mengamankan beberapa barang di antaranya kotak kayu yang digunakan untuk menggandakan uang setelah melakukan ritual selama 41 hari serta dupa dan payung kayu. Menurut warga sekitar, pencari harta karun yang mayoritas dari Banyuwangi dan Bali melakukan ritual di gua sedalam 18 meter. Biasanya orang yang bermimpi kaya mendadak dengan harta karun ini akan tinggal selama sebulan di Gunung Mumbul. Karenanya di lokasi ditemukan berbagai kebutuhan makan selama tinggal untuk mencari harta karun peninggalan Majapahit dan pusaka Soekarno seperti beras, mie instan, dan sayur mayur lengkap dengan tenda untuk tidur setiap harinya. Ya, tempat spiritual, tempat semedi ya. Semacam itu. Orang mana saja Pak yang di sini? Saya belum kenal persis, tapi yang jelas banyak yang dari luar. Kalau orang sini enggak ya? Enggak, ada 1-2 orang di sini yang dari luar. Dari luar maksudnya dari luar, dari luar wilayah Mumbulsari. Sampai dari luar kota Pak? Wah, siap. Macam Ambulu, di mana-mana, bahkan sampai di orang Bali. Bali? Iya. Sampai berapa hari biasanya mereka di sini? Bisa 1 minggu, bisa berbulan-bulanan. Orang Banyuwangi yang banyak. Penipuan dengan kedok berburu harta karun ini biasanya datang membawa korbannya ke gunung ini pada malam hari, sehingga korban yang datang dari jauh akan kebingungan dan saat pulang akan dilewatkan jalur lain, sehingga mereka yang tertipu kesulitan menentukan di mana mereka berada. Dari Mumbulsari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah warga desa Pancakarya Ajung mengeluhkan hasil pengerjaan pemeliharaan aspal jalan desa yang dikerjakan oleh CC Mahameru Jaya. Karena kondisi hasil pengerjaan aspal jalan desa ini terlihat sangat buruk dan tidak layak, sehingga banyak yang sudah rusak dan terkelupas. Padahal proyek tersebut telah menghabiskan dana dari APBD senilai 193 juta rupiah. Jumadi, salah satu anggota dari Lembaga Pemantau Kinerja Penyelenggara Pemerintahan atau LPKPP, mengaku sangat prihatin dengan kondisi ini. Pihaknya mempertanyakan kinerja eksekutif dan kejaksaan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengerjaan proyek yang sejatinya didanai dari uang rakyat. Proyek malah kebanyakan acak-acakan. Jadi percuma ada tulisannya TP 4D Kejaksaan Negeri Jember kalau hasil proyeknya tidak memuaskan. Ini banyak yang terkelupas.
bukan terukur lebih karena apa? Dari awal sudah salah. Misalkan di pinggirnya itu harus ditanam batunya, itu nggak ditanam. Dan hamparan batu-batunya itu bukan batu gunung, itu batu sungai. Jadi tidak menggigit ke tanah, itu sudah salah semua. Dari Ajung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1270 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan penyiaran, maka Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Jember Vision ditetapkan sebagai stasiun televisi lokal yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Jember 1 TV, Jember 2 TV, TV-ne Wong Jember. Sampai hari ini Munasik masih dirawat di ruang pavilion Mawar Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Meski masih terlihat lemas, namun Munasik sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, seperti pergi ke kamar mandi, namun tetap dalam pengawasan dan penjagaan pihak keluarga. Munasik yang diketahui merupakan warga desa Subo, Kecamatan Pakusari ini, mengaku diajak rekannya untuk bekerja mencari harta karun di atas bukit. Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut, Munasik belum bersedia memberikan keterangan karena kondisinya masih lemah. Kepala Desa Subo, Yani Romiatun, juga mendampingi Munasik, mengaku kini seluruh biaya pengobatan dan perawatan ditanggung oleh SKTM dan dibantu oleh pihak kepala desa dan BPBD. Munasik juga menjadi korban penipuan penggandaan uang oleh beberapa oknum di desanya dengan nilai puluhan juta rupiah dan dijanjikan dilipat gandakan menjadi ratusan juta rupiah. Untuk itu, Yani menuntut pihak kepolisian agar menghukum pelaku tersebut dan mengusut tuntas kasus ini. Kalau masalah pembiayaan di rumah sakit ini sudah gratis, saya urus sama Pak Kirno dari BPDP ya. Sudah saya urus, kalau yang kemarin memang saya yang membiayai, itu pengurusan mayat itu yang mengeluarkan itu memang saya, dari Subo itu kena 950. Memang itu sudah wajar buat saya. Saya nggak ada tuntutan apapun kepada pihak rumah sakit karena dia sudah membantu, termasuk dari Pak Heru, dari Pak Widi juga sangat dibantu. Bu, ini kan korbannya warga ibu semua yang nampaknya rata-rata ini gimana Pak? Apa pernah ada sosialisasi nggak terkait penggalian di dalam gua, terus harta karun dan sebagainya gitu? Gini, awal mula itu memang ini kerja sama saya. Tidak ada, ke saya tuh nggak berani, dia tuh kerja apa nggak berani. Cuman saya dengar informasi itu bahwa Pak Munasik ini kerja malam, bawa genset di atas gunung itu mencari harta karun, itu aja. Itu aja. Ini katanya korban ini masih ada biaya untuk pemulahan. Ada memang pertama itu dia Pak Munasik ini bingung cari uang mau pinjem 10 juta 15 hari kembali 20 juta. Akhirnya saya bilang ke orang-orang itu jangan dikasih gitu. Akhirnya Pak Munasik ini menggadikan sawahnya. Awal itu transfer lewat anak saya 22 juta. Ditanya sama anak saya, ini kok banyak uang, Lek mau transfer ke siapa? Sudah, cuman saya dibantu aja, gitu aja. Ternyata kemarin pas kejadian di cross check, ternyata dia transfer ke namanya Hayati Akmalia Sari. Sudah ketemu orangnya waktu itu, waktu di CDD Polres sudah kemarin. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemberian penghargaan diberikan kepada petugas SAR dan warga yang membantu mengevakuasi 4 korban ritual maut pencarian harta karun Soekarno yang terjadi beberapa waktu lalu. Mereka adalah 2 petugas SAR rimba laut, 2 warga dan 1 petugas perhutani. Pemberian penghargaan ini adalah bentuk ucapan terima kasih pihak kepolisian kepada mereka yang telah membantu proses evakuasi korban di dalam goa sedalam 15 meter. Jadi kami berterima kasih kepada warga kami yang sudah membantu kami dalam
mengevakuasi para korban yang terjebak di dalam lubang yang diperkirakan oleh para korban ini. Di situ ada harta karun. Perjuangan mereka sangat luar biasa, ya, tanpa alat apapun mereka berani masuk untuk menyelamatkan para korban yang terjebak tersebut. Sehingga kami dari Polsek Mumbulsari dan Muspika Mumbulsari memberikan reward dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Sementara itu, Imam anggota SAR Rimba Laut mengaku terharu mendapatkan penghargaan tersebut. Imam menyebut keterlibatannya dalam proses evakuasi adalah sebagai bentuk panggilan kemanusiaan. Alhamdulillah kami bisa terbantu, bisa mendapatkan warga yang tertimbun, musibah yang tertimbun. Kebanggaan bagi kami untuk ikut dalam misi ini. Senang nggak Mas dapat? Sangat senang sekali. Sangat senang ya. Rencananya yang mau dibuat apa ini hadiahnya ini? Istilahnya cuma ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bisa diucapkan. Senang ya Mas ya. Sementara itu, kasus pencarian harta karun maut tersebut telah dilimpahkan ke Mapolres Jember. Pihak Polsek Mumbulsari mengawasi dan menutup pintu goa. Dari Mumbulsari, Bambang Sujarto, Jember 1 TV melaporkan. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel terus menuai penolakan dari masyarakat internasional, termasuk Republik Indonesia. Namun, buku ilmu pengetahuan sosial kelas 6 SD justru bertulis Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bahkan ibu kota Palestina diduga sengaja dihilangkan. Sebagai bentuk protes atas keteledoran pemerintah terhadap dunia pendidikan, Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan di Jember membakar buku terbitan Yudhistira tersebut. Mereka meminta pemerintah secepatnya menarik buku tersebut dari peredaran. Sebab jika dibiarkan akan semakin banyak penerus bangsa yang disesatkan pemahamannya. Pertama, kita mengecam pernyataan dari Presiden Donald Trump bahwasanya mengklaim secara sepihak ibu kota Israel Yerusalem. Ini kita buktikan dengan pembakaran. Ternyata di tahun 2010, buku paket Yudhistira ini telah mencantumkan ibu kota Israel adalah Yerusalem. Maka dari itu kami kepada pihak terkait menginginkan agar peredaran buku ini ditarik secara maksimal karena ini sangat menyesatkan dikonsumsi bagi pelajar kelas 6 SD. Sementara itu, salah satu praktisi pendidikan Kabupaten Jember Askia mengaku sangat kecewa karena meski klaim sepihak Donald Trump mencuat baru-baru ini, namun ternyata buku ilmu pengetahuan sosial yang menyebutkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah terbit sejak tahun 2011 lalu. Ini membuktikan bahwa negara tidak hanya sekedar kecolongan, tetapi sudah tidak berfungsi dalam memantau pendidikan di negara ini. Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk tidak hanya sekedar menarik buku tersebut dari peredaran, namun penulis dan penerbit juga harus mendapat sanksi tegas. Bahkan jika perlu, Menteri Pendidikan yang menjabat saat buku tersebut diterbitkan harus mendapat sanksi. Ini sungguh-sungguh bahwa negara nirfungsi dalam hal pendidikan. Artinya kecolongannya pemerintah. Tidak hanya sekedar kecolongan ya, ini sudah saya kategorikan negara nirfungsi dalam konteks pendidikan. Karena kasus seperti ini ya, itu kekonyolannya melebihi Donald Trump. Kalau Donald Trump baru 2017 kemarin mengatakan bahwa Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel, buku ini mulai tahun 2011 sudah mengakui itu, dan data yang dikutip tanpa diedit, tanpa dibaca, bisa saya katakan seperti itu, karena harus mencantumkan Palestina tanpa itu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Tak seperti bulan Desember tahun lalu, pemohon paspor di kantor imigrasi Jember memasuki bulan Desember ini justru anjlok. Pada awal bulan Desember 2017 ini, pemohon paspor hanya sebanyak 984 orang. Padahal pada awal bulan Desember tahun lalu, pemohon sudah mencapai ribuan orang.
Keengganan pemohon mengurus paspor diduga karena kondisi politik dunia masih belum menentu, terutama kasus klaim Donald Trump atas Yerusalem. Menurut Kartana, Kepala Kantor Imigrasi Jember membenarkan adanya penurunan secara signifikan. Tidak hanya bulan yang sama pada tahun lalu, namun pada bulan November 2017 sudah cenderung menurun dan menginjak awal Desember 2017 pemohon makin kecil. Sampai di tanggal 10 Desember ini hanya ada 984 pemohon paspor, sedangkan bulan-bulan sebelumnya di bulan Oktober itu ada 4.500, kemudian di bulan November itu ada 3.600. Artinya di setiap bulannya itu terdapat penurunan. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Di salah satu toko buku Jalan Trunojoyo Jember inilah menjual buku Tim Bina Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 6 SD terbitan Yudhistira yang ternyata pada halaman 51 tentang tema negara-negara di Asia ternyata terdapat negara Israel dengan ibu kota Yerusalem. 51 ya. Halaman 51. Hal ini langsung memantik respon para orang tua untuk tidak membeli buku itu bagi anak-anaknya karena takut terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Rusdi misalnya, pembeli, mengaku tidak berani membeli buku tersebut untuk anaknya karena pemerintah Indonesia sejatinya menolak klaim Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sementara di belahan dunia yang lain terjadi pro kontra. Namun, mengapa justru ada buku yang secara terang-terangan menyebutkan jika Israel ibu kotanya Yerusalem, sedangkan Palestina justru tidak memiliki ibu kota? Rusdi berharap pihak toko segera menarik buku-buku itu karena dapat meresahkan masyarakat, terutama anak-anak sekolah jika ternyata menjadi pelajaran di sekolah. Justru di Indonesia sendiri ada sebuah buku yang memberikan sebuah pemahaman bahwa Yerusalem ini merupakan ibu kota dari Israel. Bapak sebagai orang tua gimana? Yang sangat disayangkan karena yang namanya terutama anak SD pasti ketika pulang ke rumah juga tidak menutup kemungkinan buka-buka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Ini sangat disayangkan ketika sejak dini sudah ditanamkan bahwa Yerusalem merupakan kota Israel yang sebenarnya hingga saat ini sedang dikecam oleh. Ya. Harapannya Bapak apa gimana? Ya, harapannya kepada instansi terkait ya juga berharap kepada distributor tentunya ya. Ini sudah menarik ulang dari peredaran terutama di Kota Jember. Sementara itu pelayan toko tersebut berjanji akan menarik seluruh buku tersebut. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Selain mentaati aturan, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2018 juga harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Sehingga pembangunan daerah bisa sesuai dengan perencanaan. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mencontohkan proses penetapan APBD Jawa Timur tahun 2018 sudah sesuai aturan. Meski dalam prosesnya pasti ada masalah saat tim anggaran pemerintah provinsi membahas bersama Badan Anggaran DPRD. Namun masalah tersebut bisa selesai ketika gubernur berkomunikasi secara informal kepada DPRD. Stakeholder di sini untuk bisa sama-sama menuntaskan itu, kita prihatin sekali. Karena yang dirugikan tentu masyarakat. Di sini peran bupati menjadi sangat penting untuk bisa mengambil langkah-langkah yang strategis agar DPR bisa memberikan dukungan. DPR-nya juga harus membuka diri. Jadi ini antara DPR dan pemerintah daerah harus kerjasama. Saat komunikasi informal, target dalam setiap program yang disusun dalam APBD 2018 bisa disampaikan dengan komunikasi yang cair, sehingga pembahasannya bisa berlanjut tanpa ada masalah. Dalam proses pembahasan APBD 2018, ada kemungkinan penyampaian tim anggaran selaku perwakilan pemerintah belum tentu bisa diterima oleh DPRD. Sehingga komunikasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi secara informal juga harus dibangun. Karena DPRD sebagai bagian dalam pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan sebab banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Jember, membuat saluran anak sungai yang ada di Dusun Curah Renteng, Desa Pancakarya Ajung meluap ke area persawahan. Luapan air tersebut sudah terjadi beberapa hari yang lalu semenjak curah hujan tinggi, sehingga membuat saluran tersebut tidak bisa menampung debit air akibat derasnya hujan. Sehingga 10 hektar area persawahan yang ada di sekitar terancam terendam banjir. Menurut Mario, salah satu petani setempat merasa was-was jika terus-menerus intensitas curah hujan tinggi di wilayah Jember, maka luapan air dari saluran tersebut semakin parah, bahkan dampaknya ke area persawahan semakin besar. Kapan kondisi seperti ini? Oleh sekitar 4 hari. 4 hari. Yang meluap tadi malam. Sudah meluap tadi malam. Malam tadi turun. Warga sekitar gak khawatir Pak kalau terjadi tambah luapan air nanti? Ya ini mengurangi petani kok. Gitu. Petani kan rusak semua ini. Ini perkiraan ada berapa hektar kalau yang terdampak ini? Ini kurang lebih 10 hektar semua ini. 10 hektar. Jadi minimal. Ini air dari sungai mana? Dari sungai itu Pak, Rasa itu. Sungai Sempalan 3 ini. Dari Rasa Utara, Rasa Selatan. Pak, kalau memang curah hujan seperti ini mesti jebol. Mesti jebol. Dengan kondisi tersebut, sejumlah warga dan petani berharap adanya penanganan dari dinas terkait akibat luapan air yang ada di saluran anak sungai tersebut. Jika hal tersebut tidak segera ditangani, maka tidak berdampak ke area persawahan saja, namun juga bisa merendam pemukiman sekitar. Dari Ajung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Apalagi dengan pengembangan alat panel tenaga surya ini sangat bermanfaat bagi petani, pasalnya mengurangi biaya perawatan. Mengingat buah naga akan tumbuh baik dan subur bila diberi penyinaran saat malam hari, dan biasanya petani memakai listrik PLN untuk menerangi buah tersebut. Namun dengan penerangan listrik PLN, ongkos atau biaya perawatan tersebut menjadi mahal, sehingga dengan panel tenaga surya ini dapat mengirit pengeluaran petani untuk merawat buah naga. Dan penerangan pun dapat dilakukan setiap saat, sehingga produksi buah naga terus berjalan secara berkala tanpa mengenal musim, dan tentunya petani lebih diuntungkan. Kalau nggak pakai lampu yang jelas, kalau waktu kemarau Pak, nggak buah Pak, nggak ada buahnya sama sekali. Kalau nggak pakai lampu, tapi setelah saya pakai lampu bisa itu melebihi dari musim ini, musim panen. Kalau untuk produksinya gimana Pak? Produksinya lebih bagus waktu kemarau. Dibandingkan pakai lampu? Ya, kalau pakai lampu yang jelas lebih banyak. Mungkin kalau nggak pakai lampu itu cuma 60%. Kalau pakai lampu, waktu kemarau itu Pak, bisa full. Sementara itu, dosen studi teknologi informasi Ika Widyastuti, dengan teknologi ini para petani akan dipermudah, karena tak hanya menunggu musim, namun secara berkala dapat memanen buah naga. Sehingga meski di beberapa daerah belum musim, namun petani di Jember masih bisa melakukan perdagangan buah naga dengan keuntungan yang berlipat. Selain itu, dengan penyinaran di malam hari juga membuat buah naga berkembang cepat dan baik. Ini berikut, ini kami ada di program di kebun yang menerapkan teknologi tenaga surya dengan memanfaatkan tenaga surya ini untuk penerangan buah naga. Seberapa efektif sih pemakaian? Kelebihannya barangkali? Kelebihannya untuk penerangan lampu ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan produksi buah naga di luar musim panen raya. Karena pada saat panen raya, buah naga menjadi banyak di pasaran dan harga menjadi menurun. Nah, pada saat di luar panen raya, produksi buah naga itu menjadi berkurang dan harga mahal di pasaran. Sehingga petani
petani berusaha untuk meningkatkan produksinya dengan cara melakukan dengan penerangan. Sudah banyak yang dilakukan dengan penerangan dengan menggunakan lampu tapi dari PLN. Nah, karena kalau dengan lampu dari PLN biaya produksi atau ada biaya listrik setiap bulannya. Nah, dengan ini kami mengimplementasikan teknologi tenaga surya sehingga tidak ada biaya per bulan, hanya investasi di depan saja. Nanti 3 kali panen raya, 3 kali panen itu insya Allah sudah PEP atau sudah kembali ini investasinya. Untuk biaya yang digunakan, seluruh komponen alat ini mencapai 60 juta rupiah. Dari Umbul Sari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda bisa mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Serati Purwa bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.